Halo Tribuners, live update Piala Presiden 2022 kembali hadir menemani Anda bersama saya, Seradita. Tentunya berbagai informasi terkini seputar turnamen pramusim akan disajikan hanya untuk Anda. Leg kedua semifinal Piala Presiden 2022 telah rampung digelar. Ada dua grup yang lolos ke babak final. Mereka adalah Arema FC dan Borneo FC. Arema FC melenggang ke final setelah mengalahkan PSIS Semarang dengan skor 2-1 di Stadion Kanjuruhan Malang pada Senin sore. Rizky Dwi Febrianto dan Muhammad Rafli menjadi penyumbang gol untuk kemenangan tim. Sedangkan gol tim tamu dicetak oleh Jonathan Kantilana. Berkat hasil tersebut, Arema FC dipastikan melaju ke final dengan agregat 4-1 atas PSIS. Final ini akan jadi yang ketiga untuk tim Singoedan sepanjang sejarah Piala Presiden. Final pertama dicapai pada tahun 2017. Saat itu Arema FC mengalahkan Semen Padang FC di semifinal, lalu menaklukkan Pusamania Borneo FC di final untuk menjadi juara. Gelar juara juga berhasil direngkuh saat masuk final Piala Presiden 2019. Setelah mengalahkan Kalteng Putra FC di semifinal, Arema FC menang atas Persebaya Surabaya di partai puncak. Arema FC bakal menantang Borneo FC di partai final usai unggul agregat 6-0. Pertemuan dengan Borneo FC kembali mengingatkan memori lampau di Piala Presiden 2017. Tribuners, PSIS Semarang tersingkir dari turnamen pramusim Piala Presiden 2022 usai ditaklukkan Arema FC di leg kedua semifinal di Stadion Kanjuruhan Malang pada Senin kemarin. Maisa Jenar harus puas tunduk telak dengan agregat 1-4 seusai di leg pertama kalah dengan skor 0-2 di Stadion Jatidiri Semarang pada Kamis pekan lalu. Satu gol PSIS berhasil dilesatkan Jonathan Kantilana di menit 88. Kekalahan PSIS Semarang dari Arema FC justru ditanggapi reaksi tak terduga oleh dua basis supporternya, yaitu Snack dan Panser Biru. Melalui unggahan Instagram @PSISofficial, terlihat kedua supporter tersebut dapat menerima hasil pertandingan dengan lapang dada. Tidak banyak kritikan tajam maupun sorotan yang membanjiri unggahan PSIS Semarang. Terlihat para Snack dan Panser Biru justru memberikan semangat kepada para penggawa Maisa Jenar. Para supporter berharap PSIS bisa tampil lebih apik lagi di gelaran Liga 1 2022 dan Piala Indonesia 2022. Menarik dinantikan evaluasi apa yang bakal dilakukan PSIS Semarang seusai tersingkir dari ajang pramusim Piala Presiden 2022. Akankah ada pemain baru yang kembali didatangkan? Mengingat bursa transfer masih akan dibuka hingga Agustus mendatang. Atau justru hanya mematangkan skuad yang ada saat ini untuk mengarungi gelaran Liga 1 2022 dan Piala Indonesia?
Pelatih PSIS Semarang, Sergio Alexandre, memuji kiper Arema FC Adilson Maringga. Kemenangan tim Singoedan ada peran besar Maringga yang berkali-kali berhasil mengamankan gawangnya dari serangan PSIS. Para pemain PSIS yang hampir menciptakan situasi gol digagalkan oleh Maringga. Meskipun PSIS tidak bisa melanjutkan ke babak final Piala Presiden 2022, Sergio tetap mengucapkan selamat kepada Arema FC terkait kekalahan timnya. Ia menilai timnya sudah tampil bagus dan maksimal. Namun Arema FC lebih beruntung dibandingkan PSIS. Bagi pelatih PSIS Semarang itu, di dunia sepak bola yang terpenting adalah sikap ketika tim kalah ataupun menang. Ia menekankan bahwa PSIS Semarang tidak akan berhenti bekerja. Setelah tersingkir di Piala Presiden 2022, PSIS akan fokus pada Liga 1 musim ini. Diketahui PSIS Semarang gagal melaju ke babak final Piala Presiden 2022 usai kalah dari Arema FC di leg pertama dan leg kedua dengan agregat gol 4-1. Borneo FC Samarinda berhasil menaklukkan PSS Sleman dengan skor 4-0 di leg kedua babak semifinal Piala Presiden 2022 di Stadion Segiri Samarinda pada Senin malam. Gol pesut etam dibuat Mateus Pato, Stefano Lillipali, M. Sihran Amrullah, dan Diego Michel. Pelatih Borneo FC Samarinda, Milomir Seslija, mempunyai keyakinan untuk skuad pesut etam bisa melesat ke babak final Piala Presiden 2022. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Kaltim Muhammad Ridwan. Baik, silakan Ridwan. Ya, terima kasih rekan Saradita. Kali ini Tribun Kaltim ingin menyampaikan update terkait Piala Presiden 2022 yang mana telah berlangsung laga semifinal leg kedua mempertemukan Borneo FC Samarinda melawan PSS Sleman di Stadion Segiri, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Nah, pada pertandingan tersebut Borneo FC Samarinda berhasil menaklukkan PSS Sleman dengan skor 4-0 telak. Di mana dengan kemenangan tersebut membuat agregat Borneo FC melawan PSS Sleman menjadi 6-0. Kendati demikian,
Borneo FC Samarinda berhak untuk melesat ke babak selanjutnya, yakni laga final bertemu dengan Arema FC yang berhasil menaklukkan PSIS Semarang. Atas raihan tersebut, pelatih Borneo FC Samarinda Milomir Sislija mengungkapkan bahwasanya dia memang memiliki keyakinan bahwasanya pada turnamen pramusim kali ini Borneo FC Samarinda akan melesat ke partai final. Untuk hasil tadi malam, Coach Melo mengakui bahwa ini merupakan pertandingan yang luar biasa bagi Borneo FC Samarinda, dan dia pun mengapresiasi atas perjuangan para pemain yang telah tampil tadi malam. Nah, untuk menjelang laga selanjutnya, Coach Milo juga mempersiapkan diri dengan sisa waktu 3 hari sebelum menjelang pertandingan untuk lebih menjaga kondisi pemain dengan beristirahat dan tentunya melakukan recovery pemain. Selain itu juga dirinya mengharapkan nantinya di laga nanti bisa para pemain terutama bisa memberikan yang terbaik untuk Borneo FC Samarinda dan masyarakat Kota Samarinda. Demikian Saradita. Baik, terima kasih rekan Muhammad Ridwan dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Dan Tribuners, langkah Borneo FC di Piala Presiden 2022 terkesan begitu mulus dan sejauh ini nyaris tanpa kendala. Hingga saat ini Borneo FC asuhan Milomir Sislija boleh dibilang menjadi tim paling konsisten di Piala Presiden 2022. Pesut Etam tampak selalu berhasil tampil dengan performa terbaik di tengah rentetan jadwal padat. Pelatih Borneo FC, Milomir Sislija mengungkapkan rahasia konsistensi tersebut adalah kepandaian timnya memanfaatkan momentum. Ketika Borneo FC menang, masa pemulihan fisik dan mental harus dilakukan secara cepat. Sedangkan saat kalah, ia menilai masa pemulihan terasa lebih berat. Kepiawaiannya dalam memaksimalkan momentum menciptakan siklus yang berulang. Setiap meraih kemenangan, Borneo FC akan semakin termotivasi menuju pertandingan selanjutnya. Suasana hati pemain menjadi baik sehingga proses recovery pun lebih cepat. Siklus tersebut terus berulang dan membuat Borneo FC semakin ketagihan untuk menang. Namun, Coach Milo juga berupaya keras mengendalikan kepercayaan diri pemain. Kepercayaan diri yang terlalu berlebihan dirasanya juga tidak bagus. Laga Borneo FC versus PSS Sleman pada leg kedua semifinal ditutup dengan skor 4-0 untuk kemenangan tim Pesut Etam. Pada laga final nanti, Borneo FC akan berhadapan dengan Arema FC. Borneo FC melangkah ke final Piala Presiden 2022 dengan sukses mengalahkan PSS Sleman agregat gol 6-0. Pada leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Segiri Samarinda pada Senin malam, tim berjuluk Pesut Etam itu membungkam PSS Sleman dengan skor akhir 4-0. Terlepas dari itu, ada beberapa catatan dan fakta menarik yang menghiasi keberhasilan Borneo FC melaju ke final Piala Presiden 2022. Yang pertama, partai final ulangan 2017. Borneo FC dapat merebut 1 tiket ke partai final Piala Presiden 2022. Pada laga final nanti, tim Pesut Etam akan bertemu dengan Arema FC yang sukses mengalahkan PSIS di babak semifinal. Dengan hal ini, partai final Piala Presiden 2017 akan terulang lagi. Kala itu, Arema FC akhirnya sukses menjadi pemenang alias juara setelah menghempaskan Borneo dengan skor telak 5-1. Pada partai final nanti, Borneo FC dapat membalas kekalahan yang dialami pada 2017 silam.
Kemudian yang kedua diwarnai blunder kiper PSS Sleman. Pada pertandingan semifinal leg kedua yang berlangsung di Stadion Segiri, pelatih PSS Sleman, Seto Nurdiantoro, memberi debut bagi kiper belia, yaitu Dimas Fani, yang masih berusia 22 tahun, yang pada mulanya bisa melakukan beberapa save, termasuk tendangan geledek dari Chavron Kusinov. Namun ia justru melakukan blunder saat mengamankan sundulan lemah Mateus Pato. Bola yang seharusnya bisa diamankan dengan mudah malah terlepas dari tangkapannya dan bergulir ke gawang hingga membuat skor 1-0. Yang ketiga, Borneo FC jadi tim produktif. Mereka membuktikan diri sebagai salah satu tim terkuat di Indonesia saat ini dengan performa mengerikan di Piala Presiden 2022. Sejauh ini, Borneo FC sudah mencatatkan 16 gol dengan hanya kebobolan 2 gol. Turnamen pramusim Piala Presiden 2022 sudah mendapatkan 2 kandidat tim yang akan bertemu di partai puncak. 2 tim yang sukses menyegel tiket final yakni Arema FC yang akan berhadapan dengan Borneo FC. Duel antara Arema versus Borneo layaknya seperti ulangan final Piala Presiden 2017 lalu. Kala itu Arema FC meraih gelar juara setelah mengalahkan Borneo dengan skor 5-1. Pesut Etam jelas memiliki dendam kesumat untuk membayar rasa malu atas kekalahan mutlak dari Arema FC. Entah Arema FC atau Borneo FC yang akan menjadi juara di Piala Presiden 2022 nanti, kedua klub memiliki kesempatan mengukir sejarah. Dari kubu Singoedan, mereka menjadi tim pertama yang akan back-to-back merengkuh gelar turnamen pramusim Liga 1 ini secara beruntun. Klub kesayangan Aremania ini tercatat sebagai klub paling banyak mengoleksi trofi juara Piala Presiden, yakni 2 kali pada tahun 2017 dan 2019. Event serupa absen digelar pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi. Artinya, Arema FC menjuarai Piala Presiden beruntun di musim 2019 dan 2020. Sementara bagi tim Borneo FC, lebih tepatnya ialah sang pelatih Milomir Seslica. Juru taktik berkebangsaan Bosnia itu akan menjadi pelatih pertama yang mampu meraih title juara Piala Presiden secara beruntun dengan 2 tim berbeda. Sebelumnya Arema FC kalah memenangkan gelar juara Piala Presiden 2019 saat dibesut oleh Milomir Seslica. Kini asa untuk mengulang prestasi serupa terbuka lebar bagi pria yang pernah mengarsiteki Persiba Balikpapan ini.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pelatih Borneo FC, Milomir Seslija, menjadi sorotan setelah membawa pesut etam tampil dikdaya di ajang turnamen pramusim Liga 2022 ini. Coach Milo akan mengukir sejarah jika berhasil membawa Borneo FC jadi juara Piala Presiden 2022. Dia akan menjadi pelatih pertama back-to-back title kampiun Piala Presiden sepanjang penyelenggaraannya. Gelaran Piala Presiden terakhir kali, yakni edisi 2019, dimenangkan Arema FC. Saat itu, Singoedan diarsiteki oleh Coach Milo. Ini menjadi laga yang penuh syarat emosi bagi sang pelatih dan Arema FC. Di satu sisi, Coach Milo harus menghadapi bekas timnya dan kenangan indah yang dia ukir. Sementara Arema FC berupaya untuk menambah koleksi trofi Piala Presiden menjadi 3 biji. Artinya, Arema memiliki benang merah yang terikat kepada pelatih Borneo FC itu. Pada leg pertama di markas PSS Sleman, Borneo FC mampu membawa pulang kemenangan 2-0. Kini pesut etam kembali tampil dominan. Mereka menekuk Super Elca dengan skor telak 4-0 di leg kedua semifinal Piala Presiden 2022 yang digelar di Stadion Segiri Samarinda pada Senin malam. Gelaran turnamen pramusim Piala Presiden 2022 akan segera memainkan partai puncak. Namun, tidak hanya gelar juara saja yang menjadi perhatian. Gelar perebutan top skor juga tak kalah panas. Bomber PSIS Semarang, Carlos Fortes, yang dalam beberapa pekan Piala Presiden 2022 nangkring sebagai pencetak gol terbanyak, kini harus rela melorot ke urutan kedua. Pundi-pundi golnya disalip striker Borneo FC, Mateus Pato. Kini striker asal Brasil itu berpeluang besar menyabut sepatu emas karena ia memiliki laga final. Ia juga memimpin top skor dengan 6 gol. 1 gol lebih baik dari Fortes. Pato dapat bertengger di puncak top skor setelah memborong 2 gol di leg pertama semifinal yang berlangsung di Stadion Maguwo Harjo Sleman. Tak berhenti hanya di situ. Pada leg kedua semifinal berhadapan dengan PSS Sleman yang berlangsung di Stadion Segiri, Mateus Pato juga mampu mencatatkan namanya di papan skor. Artinya, dalam laga semifinal, Pato mampu mengemas 3 gol tambahan. Dengan tambahan gol tersebut, ia membuat Mateus Pato menggeser Carlos Fortes yang sebelumnya berada di puncak top skor. Sementara Fortes kini berada di urutan kedua dengan koleksi 5 gol. Namun rekening gol Fortes dipastikan sudah tidak bisa bertambah. Hal ini karena PSIS telah tersingkir dalam turnamen pramusim Piala Presiden 2022.
Tribuners, duel Arema FC versus Borneo FC dalam partai puncak atau final Piala Presiden 2022 akan segera tersaji. Pertandingan akan berlangsung dalam dua leg alias home and away. Leg pertama antara Arema FC versus Borneo FC akan berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur pada Kamis 14 Juli. Sedangkan leg kedua di Stadion Segiri Samarinda, Kalimantan Timur pada Minggu 17 Juli. Arema FC memastikan diri melangkah final Piala Presiden tahun ini seusai memenangi pertandingan melawan PSIS Semarang. Singoedan menaklukkan PSIS Semarang melalui agregat skor 4-1 di semifinal Piala Presiden 2022. Di sisi lain, Borneo FC menyegel tiket ke final Piala Presiden tahun ini setelah membekuk PSS Sleman dalam 2 pertemuan. Pada leg pertama di markas PSS Sleman, Borneo FC mampu membawa pulang kemenangan 2-0. Kemudian Pesut Etam kembali tampil dominan dengan mengalahkan Super Elja via skor telak 4-0 dalam pertemuan kedua. Hasil-hasil tersebut membuat Arema FC dan Borneo FC bakal dipertemukan di partai final Piala Presiden 2022. Bagi Arema FC, ini adalah kali ketiga mereka menembus final Piala Presiden setelah edisi 2017 dan 2019. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update Piala Presiden 2022 edisi kali ini. Terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Sradita dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!